Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi. Saatnya kita akan memulaikan ibadah edukasi kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita ambil waktu teduh sejenak. Ya Bapak Tuhan, ini kami siap untuk mengikuti ibadah edukasi pada malam ini. Kiranya Engkau menolong kami, mengizinkan kami, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat padamu ya Tuhan. Dan Engkau tolong memberkati ibadah ini, agar boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, pakai waktu kami ini untuk bisa kami membuka hati mendalami kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini juga untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan kami bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur atas. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membahas suatu tema menarik, yaitu berbuah untuk dinikmati. Berbuah untuk dinikmati. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang namanya berbuah, kita tidak bisa jauh dari namanya itu dunia tumbuhan. Meskipun kita bukan tumbuhan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana menghasilkan buah dan seperti apa dan bagaimana orang bisa menikmati buah itu, kita tidak bisa juga menjauh dari namanya mengenal ciptaan Tuhan melalui dunia tumbuhan. Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara banyak sekali tentang tumbuhan-tumbuhan. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Di dalam Korintus, Paulus melakukan perdebatan kepada jemaat Korintus, mengatakan bahwa aku ini menanam, Apolos menyiram, Tuhan itu yang menumbuhkan. Ada kualitas buah roh juga di dalam kitab Galatia. Yesus mengutuk pohon ara, dan masih banyak lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengetahui bahwa kejatuhan manusia pertama itu diakibatkan juga karena buah pengetahuan baik dan jahat. Berbicara masalah berbuah untuk dinikmati, kita akan mendalami tentang dunia tumbuhan. Dan dalam waktu yang singkat ini, mari saya mengajak kita untuk mendalami suatu teologi yang menarik, yaitu teologi pohon. Nah, di dalam gambar yang saya berikan, kita dapat bisa melihat ada siklus perjalanan hidup dari sebuah tumbuhan. Kalau di sini contohnya itu mangga, ya, pohon mangga. Dari pohon mangga besar, punya bunga, punya buah, berbiji, bertumbuh akar, tunas akar, dan kembali kepada pohon, menghasilkan kembali. Nah, kalau kita mendalami dalam teologi tumbuhan, teologi tentang pohon, akar dan batang, itu merupakan satu bagian yang cukup penting di dalam pohon. Kenapa begitu? Kita harus bicara kalau masalah akar dan batang itu berbicara tentang fondasi bagaimana yang lainnya untuk tetap bisa berdiri. Akar dan batang itu merupakan suatu fondasi di mana bagian-bagian lainnya itu untuk dapat berdiri. Ranting-rantingnya, bunganya, dan buahnya dapat berdiri, itu semua karena dari akar dan batang sebagai fondasi. Nah, di dalam akar dan batang itu juga terdapat sebuah kekuatan dan juga nutrisi. Bagaimana akar menyerap menyerap air di dalam tanah, dinaikkan, dan akan dilakukan fotosintesis pada cabang-cabangnya nanti dan pada daun-daunnya itu. Dan yang ingin saya sampaikan, inilah bagian Tuhan. Inilah di mana Tuhan itu berada. Kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki fondasi dan akar yang kuat. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita sendiri. Tuhan kita lah yang menjadi fondasi kita. Tuhan kita lah yang menjadi bagian yang mengokohkan di hidup kita. Dan disitulah tempat kita bisa berdiri.
Jikalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mengandalkan Tuhan, disitulah kita mengalami banyak kelemahan, Bapak, Ibu, Saudara. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa di dalam Lukas pasal 15, di bagian yang pertama, Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Akulah bagian yang menopang carang-carangnya. Dan disitulah pentingnya untuk kita mengetahui betapa pentingnya akar dan batang sebagai fondasi hidup beriman kita sebagai orang Kristen. Nah, setelah itu dilanjutkan, adanya ranting atau di dalam buah anggur, tumbuhan anggur itu ada carang. Nah, ranting itu tumbuh dari batang. Ranting tumbuh dari batang. Itu seperti mengatakan bahwa Tuhan menetapkan orang-orang untuk bisa tinggal di dalamnya. Maka itu ada lagu sekolah minggu dan lagu yang mungkin kita kenal, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, disitulah pentingnya bahwa Tuhan itu menetapkan orang-orang untuk bisa tinggal di dalamnya. Berbicara tentang ranting, kita harus mengerti bahwa tugas utama ranting itu menghasilkan buah, bukan cuma berdaun saja, Bapak Ibu. Menghasilkan buah, bukan cuma berdaun. Daun itu bisa menunjukkan suatu identitas dari adanya sebuah pohon. Kita misalnya kenal pohon mangga, itu kita bisa lihat dari daunnya. Kita kenal itu pohon pepaya, itu juga bisa terlihat dari daunnya. Kita kenal pohon ini semua, itu juga terlihat dari daunnya. Nah, andai kata pun kalau pohon itu tidak berbuah, kita pasti kenal itu pohon pepaya contohnya, pasti terlihat dari bentuk daunnya. Nah, daun itu melambangkan identitas. Sebagai ranting, kita tidak hanya menunjukkan identitas kita saja. Tidak hanya menunjukkan bahwa kita menghasilkan daun saja. Tugas kita sebagai ranting itu adalah bagaimana kita menghasilkan buah di dalamnya. Kalau hanya kita menghasilkan cuma daun saja, saya sangat khawatir akan hal ini. Berarti kita di hadapan orang banyak, kita tuh hanya menunjukkan bahwa kita ini Kristen saja, Bapak Ibu. Tuhan katakan bagi ranting-ranting yang tidak berbuah, walaupun dia berdaun, Tuhan sendiri yang akan memotongnya dan itu akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau hidup kita sebagai ranting-ranting Kristus ini tidak menghasilkan buah yang baik, kita sama aja menjadi orang yang tidak berguna, Bapak Ibu. Walaupun kita menunjukkan identitas kita sebagai Kristen. Maka dari itu saya tidak kaget jikalau orang hanya menunjukkan bahwa dia beridentitas Kristen, tetapi dia tidak menunjukkan ada buah-buah Kristen di dalamnya. Orang hanya tahu, oh ini daunnya, ini daun Kristen. Ya sudah, mau dibilang apa? Tidak ada buah yang bisa orang nikmati. Disitulah Tuhan katakan, aku akan memotong dan akan membuangnya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya apa, Bapak Ibu? Walaupun kita Kristen, tetapi kalau kita tidak melakukan kebenaran Allah, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, kita ini jadi orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna itu sama aja seperti orang yang dibuang, Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang bertanya, loh, kalau kita berdaun, kita kan juga kita kan ada hasilkan fotosintesis, kita berfotosintesis menghasilkan udara dan berguna bagi orang lain, menghasilkan oksigen berguna bagi orang lain. Nah, berbicara masalah tentang konsep kita daun itu menghasilkan oksigen, kita tahu daun menghasilkan oksigen itu ketika ada matahari. Dan ketika malam, dia menyerap oksigen. Saya punya istilah seperti ini untuk orang-orang Kristen yang hanya cuma berdaun. Hidupnya mungkin terlihat baik di dalam gereja, tetapi pada akhirnya pun untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang mungkin melihat, wow, luar biasa dia ya, dia bisa melayani dengan baik. Tetapi ya,
Itu juga untuk diriku sendiri ya, untuk memuji diriku sendiri, ya aku ini memang hebat lah dan lain-lainnya. Itu yang menunjukkan bahwa orang Kristen tidak berbuah. Orang hanya melihat kegunaannya pada satu bagian, tetapi tidak menunjukkan buah itu. Bagi Tuhan, engkau tidak berguna, Bapak Ibu. Percuma pelayanan yang secara berlebih, percuma pelayanan kita itu suatu yang wow di mata orang, tetapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Percuma pelayanan kita itu luar biasa di hadapan orang, tetapi kalau kita tidak menunjukkan, kita menghasilkan buah yang baik untuk orang bisa rasakan, Tuhan itu akan potong kita dan kita tetap dibuang di dalam perapian yang nyala-nyala. Itu sama aja kita tidak berguna, Bapak Ibu, dan kita egois di situ. Setelah kita berbicara tentang ranting, disinilah bagian yang penting untuk kita harus pahami, yaitu bagaimana buah itu dalam pandangan orang. Saya kalau simpulkan, buah itu adalah hasil akhir untuk melahirkan suatu kehidupan yang baru. Buah itu adalah hasil akhir untuk melahirkan suatu kehidupan yang baru. Secara umum, buah itu bisa dihasilkan oleh ranting yang baik. Buah bisa dihasilkan oleh keberadaan ranting yang bisa menghasilkan buah. Nah, berbicara masalah tentang buah, ketika kita makan suatu buah ya Bapak Ibu, kita bisa merasakan dan mendapatkan banyak kebaikan dalam buah tersebut. Contohnya, di dalam buah itu mungkin ada rasa manis dan ada banyak vitamin-vitaminnya, vitamin C terkhususnya, dan banyak hal-hal lain yang bisa kita dapatkan dari keberadaan makan buah itu. Dan itu yang disebut dan dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dijelaskan oleh Lawson Nathan pada hari Minggu kemarin, ibadah Minggu kemarin, seperti wujud dari buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah wujud yang dirasakan orang ketika mereka berteman baik dengan kita, ketika mereka merasakan, melihat bagaimana kekristenan itu. Itu penting Bapak Ibu untuk kita bisa ketahui. Jadi dalam 9 bagian dalam buah roh, di dalam satu buah roh itu menunjukkan bagaimana apa yang orang rasakan di dalam diri kita. Orang mengenal kekristenan itu baik, itu ketika bukan hanya terlihat di dalam daunnya saja, tetapi ketika mereka petik buahnya itu dan ketika mereka rasakan buahnya itu, disinilah baru kita katakan, mereka katakan, iya, ini kekristenan yang luar biasa. Ini agama yang luar biasa. Di dalamnya terdapat itu 9 hal-hal yang baik yang bisa dirasakan dalam satu buah. Dalam pasti bagian akhir, di dalam buah, rata-rata di dalam buah pasti akan ada biji ya Bapak Ibu ya. Pasti akan ada bijinya. Ketika orang sudah makan buah itu, ketika orang bisa merasakan kebaikan dari buah itu, disitulah secara manusiawi aja ketika kita makan buah yang baik, kita pasti ingin menyimpan bijinya dan kita ingin menanamnya. Supaya kita juga bisa merasakan kembali buah yang sama seperti yang kita rasakan itu. Tumbuh pohon dan kita rasakan buah yang sama seperti kita rasakan pada saat ini. Itu pasti kerinduan banyak orang ketika sudah makan buah. Dan begitulah juga yang terjadi ketika orang tuh bisa merasakan bagaimana buah kekristenan kita itu, Bapak Ibu. Orang pasti melihat, wah kekristenan luar biasa. Kekristenan ini mantap gitu ya. Dan mereka pasti akan menanam biji itu untuk menumbuhkan sesuatu yang baru lagi. Sehingga perjalanan kekristenan itu adalah perjalanan yang terus berbuah, tertanam kembali, untuk bertumbuh kembali, untuk berbuah kembali, tertanam kembali, berbuah lagi kembali. Seperti itulah perjalanan kekristenan dan perjalanan hidup orang-orang percaya Bapak Ibu. Dan disitulah Tuhan menginginkan kita hidup sedemikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita
hidup sebagaimana yang seharusnya. Bukan hidup sebagai orang yang hanya menghasilkan daun saja, tetapi hidup yang menghasilkan buah untuk dinikmati. Inilah bagian yang harus mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita kembali bahwa menghasilkan buah yang seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 itu memang tidak gampang, Bapak Ibu. Ketika orang harus merasakan semuanya itu memang tidak gampang. Tetapi yang seperti dalam khotbah minggu kemarin, itu akan berproses pelan-pelan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kasih, sukacita, dan sebagainya itu. Tuhan katakan, aku telah mengasihi engkau, dan wujudkanlah kasih itu terhadap sesamamu. Di dalam bagian Galatia itu juga, di dalam satu buah roh itu, ada kasih. Dan itu selalu permulaan. Menariknya, kenapa itu permulaan, Bapak Ibu? Kasih itu adalah sebagai bentuk dari buah itu sendiri. Jadi kalau kita mau tahu buah itu menarik hati atau enggak, itu terlihat dari bagaimana modelnya dan bentuknya ya Bapak Ibu. Dan disitulah kita lihat, kasih itu seperti itu. Dan permulaan dari semuanya itu juga dari kasih. Jadi bagaimana kasih itu sebagai promotor, sehingga orang lain itu pun bisa merasakan hal-hal yang baik di dalamnya, di dalam buah roh itu. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua sekalian, untuk mau kembali merenungkan. Tidak gampang berbuah di dalam Tuhan. Tetapi itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita yang memberi diri untuk terus tinggal di dalam Tuhan, tidak berdaun, tetapi juga mengeluarkan buah yang baik untuk orang lain bisa lihat dan rasakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua dapat terberkati melaluinya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ajarilah kami Tuhan untuk melihat terang kasih Tuhan. Ketika Tuhan sudah menjadi pokok kami, biarlah kami para ranting-ranting Tuhan ini, ranting-ranting Kristus, tidak hanya menghasilkan daun saja, tetapi buah untuk orang lain bisa nikmati. Sehingga perjalanan misi Tuhan terus berlanjut di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Orang lain bisa menikmati buah kami dan mereka pun menumbuhkan pohon baru untuk orang lain bisa merasakan buah dari Tuhan itu juga. Terima kasih Tuhan, dan inilah kami, pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan pujian, tetaplah dan lihatlah.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan kami telah menyelesaikan ibadah RGT kami Tuhan, dalam segala pujian kami dan perenungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bisa memuliakan Tuhan. Dan hamba mohon berkat bagi jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, memberkati kami dalam segala apa yang kami lakukan. Sehingga satu yang kami rindukan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, dan kami menutup ibadah RGT ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.